Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ambeien di seluruh Indonesia, termasuk Malaysia ya, sahabat-sahabat yang ada di Malaysia. Kenapa saya sebut Malaysia? Karena ini saya ingin membacakan testimoni teman kita, saudara kita, namanya Abang Johari dari Sabah, Malaysia. Abang Johari ini mengirimkan testimoninya, pengalamannya selama operasi hemoroid ataupun ambeien ataupun wasir itu di kolom komentar di YouTube saya, Khalid Amrullah, dan ini panjang, akan saya bacakan. Siapa tahu ini juga bisa membantu teman-teman yang sedang mengalami berbagai gangguan setelah operasi ambeien. Ini saya bacakan pengalamannya dari Abang Johari. Nama saya Johari dari Sabah, Malaysia. Ingin share sedikit pengalaman mengenai hemoroid atau ambeien. Saya mengidap penyakit ambeien lebih kurang 20 tahun. Jadi Bang Johari ini sudah 20 sejak dari masa sekolah lagi ya. Mula dari tahap 1 dan 2 ia tidak berapa merisaukan. Jadi Bang Johari ini ketika ambeiennya masih grade 1, grade 2 itu masih santai-santai. Tidak berapa merisaukan. Akan tetapi apabila masuk ke tahap 3 dan 4 mulai mengganggu kehidupan saya. Karena setiap kali membuang najis, kalau di sini membuang hajat ya, BAB, di sana membuang najis, ya perlu dimasukkan semula guna jari. Kadang-kadang emosi pun terganggu akibat hemoroid. Saya memang tidak suka makan sayur-sayuran. Nah, ini dia tidak suka makan sayur. Bagi yang tidak suka, mulai sekarang hendaknya dibiasakan ya. Sayur itu enak ya. Saya bahkan kalau nggak pakai sayur kadang-kadang kurang mantap. Saya kalau bikin nasi goreng pasti saya nyari sayur. Kalau nggak sawi, tomat, kalau nggak ada ya kubis, kadang kasih kecambah, itu biasanya. Kalau nggak ada itu rasanya kurang enak. Nah, saya memang nggak suka makan sayur-sayuran karena tidak berapa sedap atau tidak enak. Makan buah pun jarang sekali. Jadi beliau jarang makan buah. Akhirnya hasil daripada sifat malas makan sayur, itu saya mengidap penyakit hemoroid atau ambeien tahap 4 sehingga wajib menjalani pembedahan atau operasi. Di sana pembedahan ya bahasanya ya. Nasihat saya kepada rekan-rekan semua, jangan berat hati untuk memakan sayur-sayuran dan buah-buahan agar pencernaan perut kita lancar. Betul sekali ini, betul Bang ya. Jadi buah dan sayur itu adalah masakan yang langsung diciptakan oleh Tuhan ya. Tidak perlu diolah-olah. Ya sudah, kalau buah tinggal metik, tinggal makan. Kalau sayur tinggal merebus. Ada juga yang langsung dimakan. Jadi mungkin ada rahasia-rahasia yang kita tidak tahu. Kehebatan dari masakan yang diciptakan langsung oleh Tuhan di alam semesta. Nah, sehingga dia tidak suka makan sayur, tidak suka makan buah, itu akhirnya kena hemoroid, kena ambeien, kena wasir, akhirnya operasi. Ujung-ujungnya sampai grade 4 operasi. Nah, di bawah ini saya kongsikan itu kalau di Indonesia kongsi itu kerjasama ya, atau disampaikan ya. Tips-tips cara-cara mengurangi kesakitan semasa Anda terkena hemoroid mengikuti pengalaman dari diri saya sendiri. Ini pengalamannya Bang Johari yang dari Sabah tadi. Apabila bibir anus mengalami keradangan itu bengkak ya, dan muncul benjolan kecil, pertanda awal ia akan membengkak atau membesar ya. Tips 1 ya. Tips 1, bagaimana cara mengatasinya kalau masih dalam kondisi seperti ini? Tips 1, ambil 2 buah manjakani. Nah, ini saya belum tahu buah manjakani, nanti saya searching di Google ya. Ambil 2 buah manjakani, gosokkan di permukaan yang kasar seperti lesung batu. Maksudnya di anusnya mungkin ya. Kemudian ambil digosokkan di batu, buah majakaninya digosokkan di batu, kemudian ambil serbuknya yang sudah dikikis atau digosokkan itu, campurkan sedikit tawas itu tawas batu ya, tawas yang biasanya untuk menghilangkan bau badan. Kemudian oleskan ke benjolan
yang keluar pada anus. Dan biarkan kering, kemudian duduk di tempat yang lembut seperti penyandar sofa ya, duduk di tempat yang empuk ya. Nah, jadi dioleskan serbuk buah majakani yang dicampur dengan tawas, batu tawas itu bisa dibeli itu. Kemudian dioleskan di benjolannya, lalu duduk biasa di di kursi ya, maksudnya diendapkan dulu ya, beberapa saat. Kemudian ada tip kedua. Nah, kalau sudah muncul benjolan, tip keduanya ambil 7 helai daun jambu. Nah, ini jambu monyet apa jambu air ya. Ini mungkin nanti Bang Johari kalau lihat video saya bisa ditambah ya. Ambil 7 helai daun jambu dan rebus dalam periuk, tunggu sehingga airnya bertukar. Nah, seperti warna air kencing, kekuningan. Kemudian gunalah air jambu itu untuk rendamkan anus Anda di dalam besen selama 10 menit. Nah, jadi ambil daun jambu lalu direbus, setelah warnanya menguning, kemudian dipakai untuk merendam anus kita selama 10 menit. Nah, ini coba ya. Silahkan dicoba, ini terus terang ini baru ya. Terima kasih Bang Johari ya, yang dari Sabah, Malaysia ya. Kami pengen ada pengalaman-pengalaman lagi, ilmu-ilmu lagi. Siapa tahu bermanfaat buat saudara-saudara kita yang sakit ambeien. Kemudian tip yang ketiga, ambil buah tomato. Nah, ini buah tomat maksudnya, 1 biji yang besar, tumbuk sampai halus, kemudian tempelkan di benjolan yang keluar. Ini sederhana sekali ini. Ini dan mudah sekali nih, siapa tahu ya, silahkan ya. Yang ini terutama grade awal-awal ya, grade 1-2 ya mungkin ya. Semoga ini 3 tip tadi bisa dicoba dan bermanfaat. Kemudian tip keempat, jangan sekali-kali baring semasa Anda mengalami benjolan karena ia semakin menambah kesakitan dan membesarkan benjolan dalam beberapa menit saja. Usahakan tidur dalam keadaan duduk dengan menundukkan kepala ke depan, seperti kita duduk atas kerusi dan tunduk ke meja. Oh, berarti begini ya mungkin ya. Ya, kayak kita kalau sekolah ngantuk itu loh ya, segini. Apa begitu ya kira-kira ya? Duduk dengan menundukkan kepala ke depan ya, berarti begitu ya. Persis kalau kita ngantuk itu loh di sekolah itu. Kita kan ngantuan ya. Saya khususnya terkenal ngantuan dulu, nggak apa-apa. Nah, itu bisa dicoba ya, saudara-saudara ya, teman-teman semua ya. Tip yang kelima, jangan sentuh benjolan menggunakan jari sekiranya belum cuci tangan. Karena benjolan ini amat sensitif pada tangan yang kotor dan berkuman. Sebaiknya cuci tangan dulu baru boleh sentuh benjolan ya. Itu bagus ya. Usahakan bersih ya, karena benjolan itu juga bagian yang sensitif ya, kulit-kulit yang sensitif. Kemudian masih ada lagi ini tip keenam, banyak minum air suam. Suam itu air yang hangat, nah, air hangat ya. Kemudian tip ketujuh, elakkan makanan kacang. Elakkan itu kalau bahasa Indonesia hindari ya. Hindari makanan kacang dan makanan berminyak dan berbawang semasa benjolan keluar. Oh gitu ya. Jadi yang menurut Bang Johari ini, menurut Bang Johari ini tidak boleh makan kacang, makan berminyak, dan bau bawang semasa benjolan keluar atau ketika ada benjolan yang keluar. Sekian pengalaman saya sendiri. Semoga membantu dan kita semua sehat, dipanjangkan usia dan murah rezeki. Amin amin. Terima kasih ya Bang Johari ya. Ini sangat menarik dan tipsnya agak berbeda dari teman-teman yang ada di YouTube ya. Saya juga minta masukan-masukan Bang Johari ya. Semoga ini bermanfaat, menjadi amal jariahnya Bang Johari, tips-tipsnya. Salam dari kami teman-teman, sahabat-sahabat, saudara dari Indonesia. Dan sebarkan video ini ke teman-teman yang ada di Sabah sana ya. Siapa tahu berguna, siapa tahu ada manfaatnya. Gitu ya Bang Johari ya. Itu saudara-saudara, saya kira ini juga patut dicoba, bisa dicoba bagi yang mengalami masalah yang sama, keluar benjolan. Itu tips-tips tadi bisa dicoba dan kelihatannya itu tidak mahal dan mudah dilakukan. Itu yang penting, tidak mahal dan mudah dilakukan. Masa ada yang tomat tadi
yang ditumbuk saja terus ditempelkan itu kan mudah sekali. Ya, oke, selamat mencoba tips-tips dari Bang Johari yang ada di Sabah, Kalimantan, atau Borneo, Malaysia. Terima kasih banyak, dan jangan bosan melihat channel YouTube ini. Kita semua adalah saudara senasib sepenanggungan, segendang sepenarian, senasib sama-sama kita kena penyakit hemoroid, kita kena ambeien. Sepenanggungan kita sama menanggung rasa pedih, menanggung rasa sakit setelah operasi yang bisa berbulan-bulan bahkan. Tapi tetap semangat dan jangan menyerah. Semoga saudara, teman-teman semua lekas sembuh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.